Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sewaktu saya merenung di dalam kamar, saya termenung. Begini ya hidup, susah untuk memikirkan hari esok apa yang dimakan. Susah banget, seperti dunia ini kejam. Sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah, baik untuk sendiri atau untuk anak istri, begitu sulit. Enak ya orang-orang yang berada atau dari menengah ke atas atau orang-orang kaya, mereka bisa seenaknya apa yang mereka mau ada, sedangkan orang-orang menengah ke bawah seperti saya ini untuk makan sehari-hari saja sudah syukur, alhamdulillah. Lalu sewaktu saya membuka sosmed, ternyata banyak orang-orang kaya yang tidak bahagia. Mereka ceritanya itu memang terlihat kaya, tapi ternyata banyak masalah dengan keluarga, entah banyak hutang atau hatinya tidak bahagia. Lalu saya berpikir, ternyata tidak saya saja yang hatinya tidak bahagia. Lalu saya berpikir, untuk apa saya hidup di dunia ini? Apakah hanya untuk makan? Apakah hanya untuk bekerja? Tidur, kerja, makan, ke WC, tidur. Begitu seterusnya. Lalu saya mendengar salah satu ceramah guru-guru atau ustadz atau kiai yang mengatakan bahwa kita hidup itu untuk beribadah kepada Tuhan, sebagaimana ayat Al-Quran, bahwasanya Tuhan menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahnya, hanya untuk beribadah kepadanya. Lalu kata Pak Kiai itu, jadikanlah lelahmu, capekmu karena Allah. Sebab kita capek, lelah mencari dunia untuk menafkahi anak istri, maka dianggap sebagai akhirat nilainya dan menjadi pahala untuk kita. Lalu saya teringat sebuah cerita, yang mana cerita itu sangat menampar diri saya, yang mana di cerita tersebut yang diceritakan oleh Kiai Haji M.A. Fuad Hashim. Nah, yang mana kata beliau, suatu hari ada Sayyidina Umar Al-Khattab bin Khattab menghadap Nabi Muhammad atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Umar melihat Nabi Muhammad tiduran di atas selembar tikar, yang mana tikarnya itu sangat kasar, sampai-sampai anyaman tikar tersebut nampak jelas membekas pada tubuh Nabi Muhammad. Lalu sahabat Umar pun berkata atau bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai utusan,
Tuhan, tidakkah Anda berkenan menggunakan tikar yang agak halus? Nah, artinya apakah Anda mau menggunakan tikar yang berbahan halus? Lalu Nabi Muhammad berkata, aku tidak memerlukannya. Nah, artinya aku tidak perlu dengan tikar yang berbahan halus. Lalu sahabat Umar atau Sayyidina Umar bertanya lagi, ternyata setelah Nabi mengatakan itu, lalu Nabi berkata lagi, Umar, apa urusanku dengan dunia? Dan apa pula urusan dunia denganku? Nah, artinya Nabi itu seperti menganggap kenyamanan tikar yang berbahan halus itu sebagai dunia. Jadi kata beliau, untuk apa aku melakukan itu? Urusanku apa? Lalu beliau lagi berkata, demi Tuhan yang diriku berada dalam kekuasaan Tuhan, perumpamaanku dengan dunia tidak lain hanyalah seperti penunggang unta atau penunggang kuda yang bepergian di hari yang panas, berteduh sesaat di bawah sebatang pohon lalu pergi meninggalkannya. Jadi beliau menganggap dunia ini hanya sebagai tempat singgah, yang mana tujuan akhirnya adalah akhirat. Sehingga yang namanya tempat singgah itu tidak perlu berenak-enak atau berdiam lama di sana untuk berenak-enak, karena masih ada tujuan yang bernama negeri akhirat. Dari cerita tersebut membuat saya sadar dan mempertanyakan diri saya, untuk apa saya kerja luar biasa untuk mengejar dunia, sedangkan ternyata tujuan akhir itu adalah negeri akhirat. Sehingga saya berpikir saya akan bekerja sekuat tenaga saya karena melaksanakan kewajiban untuk menafkahi anak istri, sehingga itu bisa menjadi bakal saya di negeri akhirat. Nah, semoga atas cerita ini bisa menambah semangat bagi kita semua untuk terus bekerja dan meniatkannya untuk negeri akhirat. Nah, kita bekerja niatkan untuk Tuhan, kita bekerja untuk menafkahi anak istri. Nah, sehingga kerja kita, lelah kita itu menjadi nilai ibadah, menjadi nilai akhirat, yang mana akhirat itu sebagai tujuan akhir kita dan dunia hanya tempat persinggahan. Nah, itu dan bagi teman-teman atau tuan-tuan yang mulia, silahkan berikan pengalaman kepada saya dalam menghadapi kehidupan yang kejam ini. Berikan saya sebuah semangat untuk menjalani hidup ini. Dan bagi Anda semua yang ingin menyampaikan perjalanan hidupnya, silakan komen di kolom komentar, dan semoga kita sehat selalu. Dengan cerita Anda itu kita bisa mengambil pelajaran, saling sharing lah. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita masuk surga. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf